Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas terkait Google Kamera. Tepatnya di sini saya coba tes Google Kamera di MediaTek Helio G95 ya, SoC MediaTek. Nah, rata-rata di sini ya dengan menggunakan SoC Snapdragon itu Gcam mantap katanya. Tapi jangan salah loh teman-teman. Di sini saya menggunakan Gcam versi Nikita versi 2 ini di MediaTek Helio G95 dan dipadukan dengan konfigurasi yang sudah saya buat. Nah, ini dia teman-teman ya, saya udah buat konfigurasinya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini dia yang bawah ya. Nah, nanti teman-teman gak perlu setting-setting lagi. Di yang lainnya di pengaturannya sudah cukup menggunakan itu. Karena settingan tersebut saya optimalkan untuk video, foto potret, foto malam, bokeh dan lain sebagainya, video makro. Saya sudah optimalkan, tetapi sayangnya untuk config saat ini yang saya pakai untuk di gerak lambat ini masih belum bisa teman-teman. Ini masih force close. Nah, kita coba ya, tuh masih force close. Nah, tetapi teman-teman gak usah khawatir, sebetulnya untuk gerak lambat itu lebih stabil di kamera bawaan sebetulnya teman-teman di sini ya untuk gerak lambat. Nah, teman-teman bisa lihat di menu lainnya. Nah, sini ada ya. Nah, ini dia teman-teman gerak lambat. Nah, sebetulnya lebih optimal, lebih stabil itu yang di versi kamera bawaan untuk gerak lambatnya. Di samping di sini juga kita bisa menggunakan resolusi 960 ya. Cuman sayangnya di sini hanya default di 720p saja teman-teman ya untuk di resolusi di slow motionnya, tapi nggak masalah asalkan cukup cahaya. Di sini udah keren banget untuk slow motionnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi di Gcam ini saya optimalkan hanya di foto video mode malamnya. Ini luar biasa keren banget, apalagi mode malam nih teman-teman. Kamera depannya mantap banget ya. Seperti itu. Dan di sini juga tambahan nih teman-teman. Tambahan bagi teman-teman di sini yang menggunakan kamera bawaan di Redmi Note 10s ini ya. Nah, ini dia di mode malamnya. Setelah saya update ke MIUI 12.5.6 di Enhance itu, ternyata di mode malam hari di sini sayangnya nggak bisa menggunakan kamera depan teman-teman. Ini ini sayang sekali. Makanya di sini saya rekomendasikan menggunakan Google Kamera ini untuk foto-foto ya. Untuk foto-foto nih teman-teman. Untuk foto-foto saya rekomendasikan dengan menggunakan Google Kamera Nikita versi 2 ini. Pokoknya ini udah mantap, udah keren banget pokoknya teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat untuk hasil foto-foto dan juga videonya di akhir ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, bagaimana cara memasangkan config-nya? Nah, cara memasangkan config-nya mudah sekali. Teman-teman di sini langsung saja masuk ke bagian pengaturan di sini ya, ke gerigi ini. Nah, kemudian di paling bawah itu ada konfigurasi. Nah, konfigurasi ini teman-teman klik, nanti buat saja di sini ya. Nah, di bagian simpan sini ya, simpan XML akan tersimpan di Gcam config. Nah, nanti akan terbentuk folder Gcam config 7 seperti ini teman-teman. Di bagian nanti data situ ya, kita bisa akses menggunakan file manager ataupun dengan aplikasi file. Nah, teman-teman pas awal-awal itu cukup di sini simpan, oke, simpan, buat saja di sini tes ya. Buat saja tes seperti itu atau default lah, bebas. Nanti simpan. Nah, selanjutnya nanti ini akan terbentuk aplikasi di bagian sini teman-teman ya. Kita coba menggunakan aplikasi files. Oke, kemudian teman-teman di sini masuk ke bagian penyimpanan internal. Nah, di sini ada folder Gcam. Nah, sebelumnya tadi kalau misalkan teman-teman belum buat ya seperti itu ya, contoh tadi tes XML ataupun default. Nah, di sini nggak akan terbentuk teman-teman folder ini. Nah, contoh di sini kita lihat, kemudian ada config 7. Nah, config 7 di sini ada default dan juga ini ada config saya. Nah, nanti teman-teman download config-nya, masukkan atau copy paste ke dalam folder ini. Seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya nanti kalau cara mengaksesnya cukup nanti di sini masuk ke Google Kameranya. Ya, masuk ke Google Kameranya. Nah, kemudian nanti di bagian ruang yang kosong hitam ini teman-teman tap beberapa kali. Nah, sampai muncul pilih konfigurasi seperti ini. Pilih saja, kemudian nanti Wahyu Zekta config Nikita P2. Seperti itu teman-teman. Itu sangat mudah sekali untuk memasangkan konfigurasinya. Nah, setelah tadi kita memasukkan config, nah di sini ada tambahan nih teman-teman. Itu dari setelan config-nya. Yang pertama di sini teman-teman bisa lihat. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini dia.
ini ada auto, ada INF, ada 2M, selfie, ada makro. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan. Salah satu contoh di sini ketika kita mau membuat video makro. Kita coba pindah dulu ke bagian video. Nah, selanjutnya di sini kita geser saja ke bawah, teman-teman, seperti ini. Nah, ini langsung masuk ke mode makro. Seperti ini, ya. Nah, kita coba lihat di sini. Tuh. Ini langsung ke mode makronya. Nah, ini dia teman-teman. Seperti ini. Ini untuk perekaman video. Nah, salah satu contoh nanti kita coba lihat di akhir ya. Untuk video makronya itu keren banget teman-teman. Sumpah keren banget. Nah, jadi di sini teman-teman harus pasang config-nya kalau misalkan mau ada fitur seperti ini. Seperti itu. Kalau misalkan nanti teman-teman setting-setting sendiri itu malah pusing. Jadi lebih baik nanti teman-teman ubah atau masukkan saja config yang sudah saya sediakan. Oke. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini sudah jelas banget. Nah, sekarang di sini kita tinggal simak saja hasil foto-foto dan juga video yang ada atau yang saya ambil menggunakan Gcam Nikita versi 2 ini di Redmi Note 10S ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya coba tes ini ya perekaman video di 1080p 30 fps di Google Kamera. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini kebetulan untuk suasananya ini sore hari teman-teman ya. Nah, ini mulai cukup gelap, tapi di sini untuk kualitas dari gambar yang diambil ini cukup natural ya, seperti itu. Dan di sini kita coba dengarkan bagaimana nih teman-teman untuk kualitas mikrofonnya, apakah bagus atau tidak. Dan di sini kita akan coba tes untuk autofokusnya. Kita coba lihat. Oke. Coba lihat. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, kemudian kita coba tes di sini untuk zoomnya. Kita coba lihat ya, apakah nyendat-nyendat atau tidak untuk zoomnya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Oke, bagus ya teman-teman ya. Di sini nggak ada masalah untuk zoomnya. Sebetulnya di kamera bawahnya juga udah bagus teman-teman untuk zoomnya, nggak nyendat-nyendat ya. Ini di SoC MediaTek Helio G95. Ini untuk Gcam-nya kalau menurut saya lumayan oke, cuman sayangnya memang belum ada image stabilizer teman-teman. Jadi videonya agak goyang-goyang ya kalau dibawa lari. Jadi perlu bantuan tripod seperti itu. Oke, di sini kita akan coba resolusi 1080p di 60 fps. Bagaimana hasilnya teman-teman ya? Oke. Oke teman-teman, ini dia saya coba record di 1080p 60 fps. Bagaimana? Ini suasananya masih sore hari. Cuman sekarang ini semakin gelap. Kita coba lihat di sini teman-teman. Untuk bitrate sendiri di sini saya coba di 20 MB ya teman-teman ya, per detik ya untuk bitrate-nya. Oke, kita coba lihat di sini. Ini dia teman-teman ya. Untuk kualitas suaranya bagaimana, mic-nya bagus atau tidak. Kemudian kita coba untuk auto fokusnya di sini di 1080p 60 fps. Nah, ini dia teman-teman. Coba lagi ya. Oke.
Itu dia. Dan memang sayangnya di 1080p 60 fps juga di sini untuk image stabilizernya masih nggak aktif nih. Nah, ya masih ada getar-getar. Nah, kalau misalkan di kamera bawahnya ini di MIUI 12.5.6 Enhance ternyata itu ada ya. Jadi image stabilizernya mulai kerasa dibanding sebelum update teman-teman. Seperti itu untuk di bagian kameranya. Jadi untuk di kamera bawaan teman-teman bisa coba rasakan sendiri ya kalau misalkan yang sudah update ke MIUI 12.5.6 Enhance ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lihat bagaimana untuk kualitas kamera depannya teman-teman, kamera selfie-nya ya di Google Kamera ini. Oke, yuk kita coba ya. Ya oke teman-teman, di sini saya coba record selfie ya, ini kamera depan. Ini sama suasananya masih di sore hari itu teman-teman. Kita lihat ini awan di belakang. Kelihatan muka saya juga masih cukup kelihatan karena memang di sini agak udah sore jadi seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Bagaimana untuk suaranya di sini saya tanpa menggunakan mic tambahan lagi seperti ini ya. Nah, untuk stabilannya bagaimana? Kita coba lari sedikit. Nah, saya rasa untuk di kamera depan di sini agak lebih stabil dibanding kamera belakang ya. Dan juga untuk hasilnya pun lumayan teman-teman. Ini bagus banget ya. Google Kamera seperti ini. Karena menurut saya ini Google Kamera yang cukup stabil di MediaTek Helio G95 atau di chipset MediaTek teman-teman, seperti itu. Nah, ini dia ya, langsung tuh ya. Ini daun-daun juga kelihatannya natural warnanya, nggak terlalu gimana gitu teman-teman ya. Ini kalau menurut saya udah oke banget ya, udah keren banget untuk kamera depannya di Gcam ini. Oke teman-teman, di sini saya coba tes record video dengan makro ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini blur banget. Kita coba di sini ke objek. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini keren banget ya, ada fitur ini. Tuh lihat. Di Google Kamera. Ini fitur makro ya. Makro video. Seperti ini teman-teman. Nah, ini semut juga. Tuh. Nah, ini dia. Ini agak gelap ya teman-teman untuk suasananya karena sore hari. Kalau menurut saya udah keren banget ya. Ini untuk video makronya. Tuh. Ya, keren ya. Video makronya. Kita coba sini. Bagaimana untuk background atau di bagian belakangnya blurnya natural atau gimana teman-teman. Nah, ini dengan suasana low ya, kalau misalnya low light jadi kurang cahaya karena sore hari, tapi hasilnya di sini luar biasa keren teman-teman. Kita coba di sini ya, pohon ya. Nah, ini dia teman-teman, ini keren banget. Tuh bisa dilihat di sebelah sini, sebelah kanan. Untuk di belakang pohon pisang itu blurnya natural banget. Nah, ini dia teman-teman. Tuh, ini natural banget blurnya kan. Ini keren banget ya. Untuk fitur perekaman video kamera makronya atau fitur video makro, ini keren banget teman-teman, mantap ya, keren. Tuh kita lihat, ini lubang ya pohon, wih keren ya, mantap. Oke, itu tadi teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah menyimak hasil foto, video, dan juga tadi pas di awal penjelasan singkat terkait aplikasi Gcam ini. Nah, bagi teman-teman di sini yang mau coba download, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.